Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya alim allimna ma lam na'lam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nawwir qulubana bil ulumi wal ma'arifah وألبسنا لباس التقوى والاستقامة وارزقنا وأهلنا الصحة والسلامة والعافية وطول العمر والبركة وحسن الخاتمة وغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولمن سند إليه علمنا بجاه المصطفى رسول الله وصلى وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Kita lanjut muzakarah tafsiran. Faslun yajibu shaum Ramadan. Ayat terbahas kan ya. Qala al-musannif rahimahumullahu taala yajibu shaum Ramadan, wajib puasa Ramadan bi ahadi umuri khamsatin, dengan salah satu perkara yang 5. Ahaduha, salah satunya bi kamali Sya'ban salasina yauman. Salah satunya adalah dengan cara menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Nah, tanggal 29 Sya'ban lemak ini insyaallah malam tanggal 30 bulan Sya'ban itu sore-sorenya ada namanya tim Ru'yatul Hilal untuk memantau bulan sabit. Jadi ada tim dari Kementerian Agama. Dan kolan tanggal 29 untuk malam tanggal 30 sehingga nanti kalau dilihat hilal pada tanggal itu malamnya berarti kita mulai tarawih, malamnya sudah ada pengumuman. Kita tunggu sidang isbat dari Kementerian Agama. Kalau Menteri Agama dan semua sidangnya itu memutuskan besok tanggal 1 Ramadan, berarti malam itu kita sudah mulai tarawih. Karena besok sudah puasa. Berarti Sya'ban itu kurang. Hanya 29 hari. 29 jeluk. Nah begitu juga nanti ketika kita akhir-akhir Ramadan. Tanggal 29 Ramadan. Nah pada tanggal 29 malam ke tanggal 30 Ramadan. Ampuk kita hilal bulan sabit. Kementerian Agama. Ini kita mau coba nih. Lalu bulu alis seputih yang kena hilal. Dengan kedua apa? Teropong bintang tadi. Dia terpantau. Dia tempat-tempat strategis nih, kena tempat-tempat memang bau kita hilal. Dan arah ilmu-ilmu, terutama ilmu hisab, ilmu falak. Jadi sekian derajat hilal nih wan tiup. Padahal walaupun malah mungkin deman tiup pun tidak kita. Nurwan canggih ya kan, dan ropong setelah hitungan kira umur bulan kita. Maka Rasulullah mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah kalian ketika melihat bulan itu, wa aftiru, dan berbuka puasa artinya lebaran. Li ru'yati karena melihat bulan. Fa in gumma alaikum, kalau mendung. Ternyata tim Ru'yatul Hilal itu dia mampu kita. Dia hujan. Kadang-kadang dia badai-badai pada hujan, sore-sore dia hujan. Sehingga dia bawa kegitaan hilal. Pelapuan daerah kita. Di Jawa daerah, di Lombok daerah, di Sumatera daerah, Sulawesi daerah dengan sekek-sekek kita. Maka fa'akmilu Sya'ban. Nah ini. Bikamali Sya'ban salasina yauman. Maka dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi berapa? 30 hari. Benar masih lemak pas akhir-akhir bulan Ramadan tanggal 29 ampun dah kita. Mendung yang kitaan bulan, maka harus sempurna yang bulan apa? Ramadan menjadi 30. Pasti lemak raya tanggal sekek Syawal. Nah, inilah caranya wajibnya kita puasa Ramadan. Yang kedua adalah biru'yatul hilal. Nah, ini kena baru. Dengan memantau hilal fi haqqi man ra'ahu, pada hak orang yang melihatnya. Wa in kana fasiqan, sekalipun dia fasik.
Tetapi orang yang melihat hilal itu, dulu Rasulullah SAW ketika ada orang yang melapor kepada Rasulullah SAW tentang ia melihat hilal, Rasulullah mengatakan, apakah kamu ini orang Islam? Kamu ini tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Iya, aku menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengumumkan, ayo sahabat-sahabatku semua kita puasa. Karena orang ini sudah bersaksi dengan nama Allah dan nama Rasul. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dalam hadis ini seorang imam atau seorang pemimpin, seorang presiden atau diwakili oleh Kementerian Agama, pemerintahan ini harus mengumumkan. Dia kena ada sidang isbat atau umumah. Ante rakyat nutoang bahwa besok adalah orang berpuasa. Kalau Rasulullah pun seperti itu mengumumkan, para sahabat lemak puasa. Tapi yang memberikan pengetahuan adalah orang-orang yang adil. Maka ada tim rakyat ini. Dia sembarang. Tim memantau atau tim Rikwatul Hilal. Dan itu sumpah nih. Sehingga dia nggak main-main. Karena akan membuat orang semua puasa. Nah, ini kalau negara-negara yang sama matlaknya, sama tempat terbitnya hilal tersebut antara 8 derajat ke bawah, nah itu boleh negara yang sama seperti itu atau tempat-tempat negara sama seperti itu kanggo milu puasa. Kanggo milu puasa bak dengan semenggita hilal nu. Misal nengka arak dengan menggita hilal di Lombok. Lek Bali jarak menggita biasa. Kanggo Bali nu milu puasa berdasarkan penggita dengan selom. Menurut masih di Jawa. Misal di Jawa jarak ngena hilal lagu Lombok kon ngena oleh tim pemantau itu hilal. Kanggo masih dengan Jawa nu puasa. Itu menurut Imam Nawawi. Yang penting dia sama matlaknya, sama tempat terbitnya, ukuran dalam ilmu falak itu 8 derajat ke bawah. Nah, dia kena pada derajat. Sehingga daerah-daerah hampir-hampir pada derajat nu kanggo milu puasa berdasarkan daerah terdekat yang melihat bu. Jadi misal kita antara Malaysia bisa dengan Indonesia hampir-hampir pada derajat matlak tempat terbit hilal, maka Malaysia pun boleh ngikut ke Indonesia untuk berpuasa. Nah, ini menurut pendapat Imam Nawawi rahimahumullah. Adapun negara-negara yang di atas nanti dalam ilmu falak itu di 9 derajat ke atas, ya, maka jaran daerah ikhtilaf yang kanggo ngikut karena sudah lebih. Nah, ini sehingga perlulah Kementerian Agama atau pemimpin kita memberitahu kita tentang bahwasanya besok adalah puasa. Karena Rasulullah SAW itu umumang para sahabat lemak puasa. Itu menunjukkan harus umumang. Wasari suha yang ketiga bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadah. Dengan tetapnya pada hak orang yang tidak mengetahuinya, tidak melihatnya, biadrin syahadah dengan tadi. Jadi monita sedia bagi tak bulan, maka cukup dengahin Kementerian Agama. Patuhi pemerintah karena ia melihat alat teropong bintang. Dia coba-coba lawan teropong bangket atau pinggir pantai. Nyoba-nyoba. Oh, kita mbak bat misal. Wala ruang ngenah gede dan ruang sanden kapal dengan mungkin sehingga dia akurat karena ada ilmu sampai kan ditolak teropong nu derajat kan ditolak teropong nu ada ilmu dia sembarang teropongin lain dengan mandi kena lawan itu jadi dia sembarang kan ditolak ada derajat ditolak warabi'uha yang keempat bi ikhbari adlin dengan memberitahukan mengkabarkan seorang yang adil riwayat mausuqin bihi yang dipercaya dengannya sawa'un waqa'a fil qalbi baik dia terjadi dalam hati kita sidquhu pembenarannya amla atau tidak au ghaira masuqin atau tidak terpercaya orangnya in waqa'a fil qalbi
jika terjadi dalam hati kita sidquhu, kebenarannya. Nah, ini yang keempat adalah ada orang yang adil Kementerian Agama lewat tugas-tugasnya yang sudah disumpah, yang memiliki keilmuan tentang itu yang memberitahu kita, atau orang yang ahli falak dalam masalah bintang, maka ia yang memberitahu kita dari Ibrahim, maka mun yakin tentang kabar nu kanggon masih buah gunung kawa aman deh, tinggal tengahin radio, tengahin apa TV, banyak TV, apa hasil sidang cukup, dan perlu lalu pantai ya kita bulan bizanni dukhulil Ramadan. Yang kelima adalah dengan persangkaan masuknya Ramadan bil ijtihad, dengan ijtihad kita. Namun diharap Kementerian Agama misal bubar, diharap jari kita hilal, maka kita harus berusaha tanggal 20 wanu kita bulan apapun cara betan adat yakin bahwa lema itu adalah kita puasa. Aku insyaallah nangkani lu alat. Nah ini seandainya jarak jangan Jibril nih, atau kita hidup di pedalaman misal jauh le berita, maka harus istihad, berusaha peta berita tentang apakah besok itu tanggal 1 Ramadan. Jadi seandainya hidup di pelosok dalam hutan yang tidak ada radio, tidak ada TV, dan tidak ada informasi misal bahwasanya besok itu bulan Ramadan. Fi man istabha, pada orang yang bersamaan alaihi zalika. Nah ini kalau memang dia tidak tahu ya, maka harus berusaha. Faslun syurutu sihhatihi arba'atu asya. Syarat sah puasa itu ada 4 suatu. Pertama adalah Islam. Nah ini jadi harus masih sah puasa. Jadi mun diarak syarat ini maka dia sah puasa. Pertama harus Islam. Maka di sini masuk orang yang murtad katanya dulu. Yang orang yang murtad itu nanti kalau dia masuk kembali ke Islam maka tetap sah puasa. Wa aqlun, berakal, tidak gila. Wa naqaun, dan bersih an nahwi haidin, daripada seperti haid. Jadi mun haid dengan nifas masih dia itu wajiban puasa. Kenapa? Kurang syarat. Syaratnya harus bersih daripada haid dan nifas. Tapi besok setelah bulan Ramadan harus ganti. Maka selesai saya meliang utang ya, harus nih ini sampai masuk bulan Ramadan lemak masih ada utang puasa. Masih ada utang puasa sedangkan nengkani mampu dibayar, dia tidak sakit, dia tidak musafir, maka kena denda lemak pas mengqadha plus fidyah, terus plus fidyah. Kemudian fidyah karena lalai berdua kesempatan lalu dia gawe, maka terhukum harus hukuman berupa bayar fidyah. Kabiah jadi mun lemak puasa berarti mau fidyah harus tebus. Wa ilmun, dan mengetahui bi kaunil waqti, dengan keadaan waktu qabilan lis-shaum, yaitu menerima bagi puasa. Artinya dia adalah hari-hari yang bukan hari raya Idul Fitri, Idul yang lain-lain ya. Kalau dia puasa yang sunat misalnya Idul Adha, bukan juga hari-hari yang tasyrik kalau dalam istilahnya, karena dia ganggu dan puasa Idul Fitri, Idul Adha haram hukum. Ini rajin lalu puasa sampai raya puasa. Mesa puasa hari raya misalnya. Ini dia sah, malahan mau dosa. Apa diharam? Mau tegawe mau dosa, mau tinggalan mau pahala. Begitu juga puasa hari tasyrik 11, 12, 13 daripada Zulhijjah. Ini masih haram hukum puasa. Karena kita terjamu si Allah Subhanahu wa taala Idul Fitri ini dengan tambah gizi ini, rombok gizi telur 4 itu kan, telur apa, pokoknya jajah pada saat ini dia puasa, mejan dari lapar.
Nah, begitu juga hari-hari syak. Hari syak ini termasuk adalah tanggal 30 bulan Sya'ban nih, akan datang nih. Itu hari syak. Dan kanggo puasa. Kecuali memang adat berpuasa Senin Kemis, pemerah hari syak mulai kanggo. Mun biasa puasa Senin Kemis, ternyata pas hari Kemis atau hari Senin itu adalah hari syak atau tanggal 30 nih kanggo masih. Asal demat tuang nu tanggal seki Ramadan. Karena hari syak nu antara puasa atau ya kan hari syak. Ragu-ragu hari syak. Karena pada tanggal 30 apakah akan jatuh sebagai tanggal 1 Ramadan atau tidak, tergantung nanti hasil daripada hisab ke lagu ya jauh, misal dia doang informasi sehingga puasa doang walaupun tanggal 30 itu jadi kami kebe kalau itu adalah adat kebiasaan. Nah ini jadi ya ada baru sholat Islam ada 4 ya Islam, yang kedua berakal, yang ketiga adalah bersih daripada haid atau nifas, nah yang ketiga, yang keempat adalah tahu bahwa itu adalah hari yang boleh orang berpuasa. Wa syurutu wujubihi, dan syarat wajibnya puasa khamsatun, ada 5. Al-Islam sama Islam, Islam kewajiban puasa. Tentunya adalah puasa taklif, dia sudah dibani hukum, sudah balik. Kewajib, umum kadang-kadang masih beri dia balik kesuruhan untuk belajar. Bila umur 7 tahun atau 10 tahun mulai kebiasaan entah zuhur, entah asar atau sampai maghrib. Munwa biasa insyaallah nanti ketika dia sudah umur balik sudah terbiasa. Oh nifas, terah nifas. Nifas nu paling sekejap atau kering. Terus biasa 40. Luar biasa arti paling luwe 60 jelo. Jadi mun lewat lenu ya tangkap darah istihadah. Jadi mun 40 jelo kering biasa ya setelah anu sembahyang wajib puasa. Lagu mun masih dalam kadar misalnya 60 jelo, 40 jelo masih subuh darah nifas, terus ke 50 masih doang, karena masih masa-masa nifas. Mun masih masa nifas, tidak kanggo sembahyang, tidak kanggo puasa. Karena paling luwe untuk kita, paling luwe pira 60. Jadi mun 60 ya lewat no tambah tetap sugul tumpel. Tetap wajib sembahyang. Padahal istihadah masih. Kita anggap darah apa istihadah. Jadi mun lebih dari bagian nu misal dan haid. Mun haid nu kan kira paling luwe 15 hari. Jadi mun masa 15 hari dia haid terus tetap sugul, maka dia kena darah apa istihadah. Istihadah nu walaupun sugul maka harus sembahyang. Beda sembahyang lagu tetap sugul. Ya tersuruh tersumpel. Aku tetap sumpel masih doang. Basa-basa sumpelan. Dia kembe-kembe. Dia kan darurat. Taharah darurat. Caranya apa? Pempes kanggo masih ulama kanggo. Ya karena sembahyang dalam keadaan darurat istihadah. Aku harus periksa dulu. Jadi sampai beda sembahyang anu adalah jadi segera langsung saya wudu terus beres-beres sumpel apa anu tutup langsung sembahyang 8 sembahyang mun ora waktu langsung sembahyang nendek nganti dengan ngebang onek-onek nendek nganti senang lain. Jadi ukuran dengan nganti itu adalah entah kanggo adalah nganti berjamaah kanggo atau pas sekedar untuk mengkelambi untuk aurat ya dan kanggoan. Setelah itu langsung sembahyang. Nanti anti onek-onek. Mun dengan istihadah tetap sugul no. Karena ya taharah semendak maafang walaupun sugul no. Yang penting dalam
tersumpel walaupun netes dong nih, tapi netes tema apa? Lagu harus segera. Harus segera. Mun one nunggu luwe dulu misal pempos. Nah nu dia tema apa? Harus ampo tulak wudu ampo. Bersihin ampo. Ya kan dengan mun tetap sugul dak kok sembahyang. Jika anggo ada keadaan sugul dak nu sembahyang, lagu harus tutup tersumpel, adu kapas apa. Nah, mun kapas itu misal penuh terus ada waktu depan orang sembahyang maka ganti dulu. Ganti sebaru terus sembahyang. 8 sembahyang. Ante tua laun netes sampok geran kelebihan. Jadi mun kelebihan ganti. Sehingga apa? Dengan istihadah harus sesugul harus segera sembahyang. Segera dan 8 dan sembahyang. Malahan disuruh antara 2 sembahyang gabung. Dia menjamak gabung waktu. Akhir waktu misalnya Isya dan Maghrib. Kita sembahyang Maghrib akhir waktu Maghrib. Nanti mau sembahyang Isya langsung. 2 bersembahyang kan jari. Nah, 2 sembahyang. Aku tetap waktu Maghrib, tetap waktu Isya. Jadwal waktu kita jam Isya jam sekian, akhir waktu Maghrib sekian. Jadi pas kalau itu Maghrib langsung sembahyang. Jadi one langsung. Ya tan tersuruh mun tetap sugul ya dan dengan istihadah nih. Jadi kanggo sembahyang walaupun bahasa sumpelan masih bahasa itu 8 dan sembahyang. Namun one ada ngeraos apa dulu harus wudu ampuh. Wudu itu artinya bersihin ampuh. Bersihin terus ampuh. Nah, itu dan kanggo disuruh mun dengan istihadah ada ya kena cara bersuci itu karena suci itu ya darurat. Karena tetap suci. Nah, ini baru mun nganak atau nifas ya mun masih dalam 50 hari masih wilayah nifas. Mun tetap sugul masih ada nifas. Mun aku biasa dengan 40 juz. Jadi mun 40 juz biasa mun kering langsung ke mandi istilah untuk bersihin mun mampu puasa. Aku mun siang hari misal bersih siang hari berarti nunggu lemak untuk karena kenjelo dia bawa puasa. Lagu mun kering misal malam-malam lu bersih maka harus puasa. Dah lemak mandi bau dengan junub nu kanggo mandi tidak kenjelo tapi daya junub misal aku menjunub pasti dia subuh mandi karena ya sembahyang subuh lagu saya sembahyang subuh misal junub mimpi mungkin maka kanggo mandi. Jadi mandi kenjelo. Atau sahur junub misal kanggo subuh mandi. Dempang deman subuh. Kata Rasulullah SAW pun pernah junub dan dia mandi setelah ada waktu subuh. Nah ini Islam. Kedua taklif. Yang ketiga adalah itaqah, mampu. Jadi mampu untuk puasa. Jadi mun dengan dek mampu puasa gara-gara sakit atau terlalu tua, maka fidyah. Bayar apa fidyah? Jadi mun puasa ukuran mun sakit berombok sakit, bayar fidyah. Atau terlalu tua misal, maka kanggo masih ke fidyah. Nah ini karena kemampuan dia. Maka la yajibu ala man la yutiquhu. Maka tidak wajib atas orang yang tidak mampu. Hissan secara hissi dikabarin karena terlalu tua. Aw maradin la yurja buru'uh. Atau sakit yang tidak diharapkan sembuh. Jadi sakit doang gawe ini, tidak harapkan sembuh. Maka kanggo fidyah. Karena dia mungkin sehatnya ruang si penyakit. Maka fidyah. Atau tidak mampu secara syariat, jadi karena haid
atau nifas. Mun haid dan nifas maka diganti pada hari-hari yang lain daripada bulan Ramadan. Nah ini mampu dia tapi gara-gara haid misalnya. Dia mampu ada masih itu secara syar'i lagu mampu haid mampu puasa lagu karena haid dia tebang puasa dia tebang puasa waktu nifas. Nah, ini kemampuan tapi ya, karena syarat tidak membolehkan maka dia tangkap masih dia mampu. Yang keempat adalah as-sihah, sehat. Fala yajibu al-marid, maka tidak wajib pada seorang yang sakit. Maridan yubihu tayammum, ukuran penyakitnya adalah kangguan tayamum. Kangguan tayamum gara-gara sakit nu. Nah, misal ini kadang aku kena air sakit misal, aku tayamum. Nurwan sakit. Hati mun sakit segede ya harus puasa deh. Dia daun sakit, wah di sini sedengan pohon mas. Anu aja tetap wajib puasa. Dia sakit betul-betul, ada yang kawa puasa. Dia kesakitan pia-pian, mun sakit pia-pian aja tetap puasa. Wa in kana mutikan fil mustaqbal, sekalipun dia mampu pada akan datang. Bi angkana mariduhu marjul buruk, sekalipun sakitnya itu bisa disembuhkan. Mau disuntik sembuh, anggo puasa. Puasa. Lagu mun berat sakit, anggo tidak puasa. Jadi sehingga hampir diimpus apa nu je ini puasa. Karena arah hilaf ulama menimpus nu arah sedang membatal. Arah sedang dek membatal. Embe karena mun impus itu biasa membuat orang itu menjadi segar. Karena dia menjadi apa? Mengganti cairan tubuh dengan mengandari. Nah, jadi masuk makanan. Lalu cara masuk itu adalah tidak melalui apa? Lubang mulut atau hidung, dia melalui pori-pori. Sehingga ya ulama mengatakan arak ngangguan. Karena dia masuk melalui apa? Lubang yang biasa. Sedang gangguan itu apa sebab? Karena dia arah unsur puasa. Mun puasa kan lapah nih, mun dia seger jari menurut. Sehingga dia membatalang. Akhir mun milik ihtiyat ya karena dia sakit ya dia puasa. Mun tipu apa. Karena ya khilaf. Berarti kanggo masih puasa. Tandem. Karena puasa dia kaum kada lemak misal, dekat-dekat impus puasa. Mun baik pendapat dengan nganggo. Nah ini khamisuha yang kelima adalah al-iqamah, menetap, tinggal, mukim. Arti dia adalah musafir. Karena dengan musafir kanggo masih di puasa. Lebih yang rukhsah, kemudahan. Nah, ada hadis mengatakan laisa minal birri as-siyam fis safar. Bukan termasuk kebaikan kata Rasulullah SAW puasa pada waktu musafir. Sampai karena berat. Apalagi musafir dan lain lampa, adu onta, dia menara bis, dia menara pesawat. Aku menengkap musafir dengan apa? Senang-senang nih. Tokol, kursi empuk, pesawat. Lagu mun kado bis ya masih. Kanggo tidak puasa kado bis. Ada apa? Ada puasa, ada dia puasa. Sampai lelah tokol. Pak Jawa misal Pak Jakarta nu 2 jelut lu kelem kadang-kadang. Keliling muter-muter pinggir-pinggir pantai dia dengan bis itu kan. Tokol doang. Sejam sampai maghrib sampai isya sampai subuh ampun. Nah, tokol doang negara. Dia bak naik. Pak musuh-musuh. Bekon tuntunan teh rumah makan. Ya kon mutlah istirahat. Saya nu ampo supaya lampa doang gawe tuh. Nah, 2 jelut nukel baru sampai tujuan. Mun debak naik kan. Aku nengka pesawat, sejam.
Mula apa dua jodoh lu kelem nih jadi sejam. Mun Bali ya kurang sejam lebih. Nah, sehingga lebih cepat aku kepeng lean pesawat. Karena ya apa kenyangan. Nah, sehingga mun balik nengka musafir nengka ini ya dia terlalu masyakkah. Dia terlalu sulit. Laguan musafir tetap karena ya musafir tebeng kemudahan. Kanggo dek kuat. Lagu mun kuat puasa bagus. Nah inilah syarat wajib puasa. Bukan orang yang musafir. Karena dengan musafir tebeng rusak. Tebeng kemudahan. Arkanhu rukun-rukun puasa. Nah ini harus bahas mas ini karena harus puasa. Salah satu ada 3. Niatu lailan, berniat pada waktu malam. Nah ini harus tapi itu niat harus malamang niat. Jadi mun maghrib datang bahwa niat. Misal membuka langsung niat puasa lemak kanggo dek. Kanggo. Yang penting waktu malam. Oh, aku kira lupa niat nih. Engkau kalau keinget niat nih pas maghrib misal. Kanggo apa niat. Nah kita biasa sawe apa sembahyang tarawih niat berjamaah kan pas witir kan. Nah, jangan berniat berhenti priuk. Nah, minum lah puas berniat. Rahimallahu liman yanwi lis-shaum. Maka kena imam nu. Jadi mun kena saum nu niat kena nu niat puasa. Rahimallah, Allah merahmati orang yang yanwi lis-shaum, berniat untuk puasa. Jadi terbimbing langsung si imam. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi hadhihi sanah. Apabila Ramadan hadis sanah lillahi ta'ala. Aku berniat puasa besok untuk melakukan puasa Ramadan hadis sanah tahun ini. Bukan qada tapi puasa tahun ini lillahi ta'ala. Ini niat biasa. Lagu mun mere niat merak Imam Malik. Niatan apa? Lapuan kelam niatan lapuan puasa Ramadan. Aku berniat puasa Ramadan selapuan. Lillahi ta'ala karena ya niat kanggo. Sehingga mun berniat malam pertama itu dengan niat puasa untuk seluruh bulan Ramadan yang kita tahun ini, sebulan penuh itu kita niatkan malam itu. Kata Imam Nawawi ya Al-Bantani itu mengatakan boleh dia berniat seperti itu. Kalau dia lupa maka dia sudah bertaklid kepada Imam Malik. Anggoang si Imam Malik. Lagu umur kita harus musafir harus berniat. Maka ini apa? Sawe lemak Ramadan. Wak niat tebindai lapuan. Harus tetap ampun nih. Ya. Mun lupa no bau jadi pengganti. Paham nih? Jadi mun lupa ya jadi pengganti. Lagu mun niat tetap harus tetap apa kalau. Nah, ini mun lupa li Imam Nawawi kanggo sah nih. Lagu mun dek berniat kita berniat kelam nih lupa tidem doang gawe lupa niat saya terawih tidem terus sampai kelembangan dia ada niat maka dia sah puasa. Lagu disuruh imsak. Apa imsak itu? Merak dengan puasa. Merak dengan puasa lagu dia sah puasa harus terkata. Benar nih, jangan imsak kan? Mulai dengan puasa. Yang dia bengak, dia nginem.
Kenapa? Karena itu sudah diwajibkan puasa lagu lalen. Dia apa? Dia berni puasa. Karena tidak apa? Lupa nih. Ya. Maka harus imsak. Tahan diri. Dengan puasa. Nah, ini sengaja dia puasa mau dosa. Disuruh imsak plus mau dosa. Nah, ini padahal hari-hari ini wajib puasa. Lagu sengaja dia puasa. Dia ada uzur. Dia ada rukhsah, dia musafir. Dia haid, dia apa? Dengan tua dan seterusnya. Dia uzur-uzur lagu. Memang dia boleh puasa. Nah, mau dosa. Yang kedua harus qada. Wajib qada terus. Ben mau dosa, ben mau apa? Wajib qada, ben disuruh tahan diri. Sehingga kalau mengan, minum, merasakan puasa pada suruh. Karena menghormati orang puasa dan waktu orang berpuasa. Nah, ini harus niat tuh, lailan pada waktu malam. Di kulli yaumin bagi setiap hari bulan apa Ramadan fil fardi pada puasa wajib. Nah, lagu mun puasa sunat kanggo niat kenjelu. Nah, lagu malahan mun Imam Abu Hanifah itu malahan sampai mun puasa wajib pun mun lupa kanggo kenjelu. Lagu arak syarat nih. Ini sembarang minum nih. Jadi arak karena berbeda imam mazhab nu nganggoang arak masih sepersyaratan. Ya kok nganggoang. Ini sembarang milu. Mbak karena dia kanggo lagu lain tan puasa. Lain tan gawe arak rukun-rukunan apa adab lain-lain. Sehingga mun dek tuang nu dek sah ikutin cara si Imam Abu Hanifah. Jadi mau bait ya dengan bait-bait molah doang bait. Nah, sehingga mun Imam Malik baru ya kanggo karena masih ya karena lupa. Nih. Aku saya berniat kelam. Lagu mun puasa sunnah kanggo kenjelo ternyata. Karena Rasulullah SAW itu dulu pernah bertanya kepada istrinya Aisyah, apakah ada makanan yang bisa kami makan ya Rasulullah? Ya Aisyah katanya ya. Aisyah mengatakan tidak ada. Rasulullah mengatakan izan asum, kalau begitu saya puasa. Ini menunjukkan kanggo niat puasa sunat kenjelu dengan syarat dewa arak tama makalah semembatala. Nih, ibarat nyampah atau deman ngupi dulu. Oh, arak nyampah enggak? Dia arak lagu ngupi dulu baru. Berarti ini sah puasa. Karena saya membatala. Wah nginem menjulu kan subuh nginem menjulu. Oh kedua nyampah, arak nyampah enggak buat luan. Izat asum nih, Rasulullah puasa nih. Kanggo puasa nih mengan nyampah orang. Kanggo deh mau apa? Dia sah puasa nih. Nah, dia sah puasa. Mun kuat mentaran menjulu atau apapun sebelum batalang puasa. Atau gawe sebelum batalang puasa. Ya, dia sah. Jadi syaratnya apa? Dewa pegawai sebelum batalang puasa baru niat puasa. Dan kedua syaratnya ulama adalah sebelum waktu zawal. Zawalnya piran jam 12. Jadi bawah jam 12. Di bawah jam 12. Ya kon niat. Ya ini ulama. Qabla zawal sebelum zawal. Baru sah niat puasa. Karena mau ke atas jam 12 anggap. Nah ini harus niat. Niatnya apa? Waktu kelam. Wa tarku mufattirin
dan meninggalkan yang membatalkan puasa. Zakiran mukhtaran, dalam keadaan ingat, mukhtaran, tidak terpaksa, gaira jahilin, bukan orang yang bodoh, ma'zurin, yang diberikan uzur. Jadi harus kita meninggalkan semua yang membatalkan puasa. Ya, rukun puasa nih, dan puasa itu adalah harus dari sejak terbit fajar atau waktu subuh sampai tenggelam matahari, harus jaga diri dari semua yang membatalkan puasa. Nah, ini harus jaga. Ya, rukun puasa no. Selama siang hari harus jaga. Awal-awal laik puasa nu sampai kelem. Sampai arah waktu itu lagu berat. Nah, sehingga sebeng kemudahan Allah SWT, puasa nu sampai waktu maghrib. Puasa nu sampai waktu maghrib. Maka para sahabat dulu banyak yang melapor kepada Rasulullah SAW pada awal Islam dulu, sehingga turunlah ayat tentang batas orang puasa. Itu hatta yatabayyana al-khayt abyad min al-khayt aswad minal fajri. Itu batasnya orang boleh berbuka. Maka setelah itu nanti dia harus puasa sampai waktu maghrib. Siapa ini yang dia berpuasa zakiran, dengan keadaan ingat, dia lupa. Jadi menara dengan gawe saya membuka mataran puasa lalu lupa. Mengan misal mendaran lupa diri puasa, kalau saya sepiring watama. Allah ku puasa deh. Lupa lagu. Gratis. Gratis bonus. Bonus no. Itu Rasulullah mengatakan, sungguhnya orang itu sudah diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai nyampas si Allah. Lagu betul-betul lupa, dia lupa pihak ane lapah apa pihak dia lupa. Ini betul-betul dia ingat. Ala dengan masih girang-girang dia puasa, maka engelak tidak rasa kelaan. Astaga, puasa deh. Nah, aku sentama pak tengah seduk. Nah, bonus kanggo. Nah, aku mau ingat pasti Quran nusin. Deman tama misal. Ini len harus terbuang. Oh, kedua saya gedung ni atau endek. Tuna. Jadi harus terbuang, bersihin, temumuh, nanti warak rasa-rasa. Kanggo ngerasa luan pas Ramadan puasa, kanggo ngerasa nek tama. Karena perasaan itu lebih kolan. Lidah, ya kan rasa pahit, rasa manis lidah kolan. Mulut saya taman tu, darah manis darah apa-apa. Embesuhang tu, nih. Nah, sehingga mulut sampai dari itu dia mentama pada tenggorokan nih. Nah, maka masih kanggo muter-muter di dalam. Kemumuh kan, kemumuh tama dia air. Tama air, nampak kemumuh dua kolan. Kemumuh kan tama air. Asal nenek telan. Sehingga mun puasa itu makruh kemumuh setelah jam 12 ke atas. Makruh. Tembe karena khawatir jam-jam itu adalah jam-jam dengan lapah. Jam-jam dengan apa? Kehausan. Kalau berat-berat dan segede dia. Lapar. Anu jaga-jaga sehingga termakruhan kamu berkumumur walaupun sunnah sebelum orang ini kemumuh nih. Mun dua jam 12 atas untuk sembahyang zuhur, asar nanti kemumuh malahan jangan ngambu-ngambu biwih itu dia gembe. Malahan apa? Rasulullah mengatakan bau mulutnya orang yang puasa itu atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah min rahil misik, dari bau kasturi. Maka bau-bau remak jadi harum. Nih.
Nih kanggo mun nyikat gigi kang nyikat gigi masih usaha tidak mana Pak memang subuh nih karena biasa ada kalau pasta gigi kan odol nih iya dia merasa kadang-kadang nih ada rasa-rasa manis kadang-kadang nih dan mulai keturunan daun ada malah manisan sehingga hati-hati masih kado odol apa mun puasa karena daya mun siwak nu kan daerah pasta daerah odol ya mun siwak bersama Nabi menggunakan kan siwak nu misal arah odol siwak misal arah nyampur nah, sehingga harus hati-hati jangan lawan batal pelan nah ini harus perhatian ini apuan sebelum batalang puasa nah ya rukun puasa jadi pertama niat waktu kelam setiap malam bulan Ramadan yang kedua adalah jaga diri daripada semua yang membatalkan puasa. Nah, apa-apa sebelum puasa ini akan terbahas. Nyebut ngaji nih, yang tuang mes sebelum puasa. Wa yajibu ma'al qadha dan wajib sama qadha lis-shaum bagi puasa al-kifaratul uzma. Kifarah yang besar. Wa ta'zir dan diberikan ta'zir peringatan ala man afsada orang yang membatalkan saumahu puasanya fi Ramadan pada bulan Ramadan yauman kamilan hari yang sempurna bijima'in tam dengan berhubungan suami istri yang sempurna asimin bihi yang berdosa dengannya lis-shaum bagi puasa. Nah, ini jaga-jaga salah satu daripada membatalkan puasa. Jadi mun puasa terus berhubungan suami istri maka dengan nu terhukum sebeng kifarat uzma kifarat besar kifaratnya ada dua ada kifarat sugro nu apa bayar fidyah ya kenapa kifarat kecil lagu kifarat besar nu harus memerdekakan budak kedua mundek mampu atau karena ajin budak nu laik nu lebih mahal misal dia mampu 2 kali lipat haji baru pindah bak puasa 2 bulan berturut-turut mun dia mampu puasa 2 bulan berturut-turut maka harus memberikan makan kepada berapa orang 60 orang miskin setiap orang miskin itu 1 mud nah ini kifarat sejelo apa gawe pegawaian berhubungan suami lagu saya gawe ini kena nih dengan mama karena ya nama munina de karena dengan masuknya suatu itu dia sudah batal puasa berdosa lagu orang ulama mengatakan lagu mau arurang wah dia demen ada mau harus kifarat lah sih ada kena menu lagu secara umum ulama mengatakan mama doa yang kena kifarat uzma munina karena saya batal puasa arak lain pada zaman Rasulullah SAW cerita nih datang pada zaman Rasulullah SAW arak dengan halaktu ya Rasulullah mampus kemudian kadang-kadang mate ke Rasulullah mate kalian datang pada Rasulullah SAW dengan nih payah apa nih kembe bahasa Idringo nih bahasa aku waqa'tu imra'ati nahar Ramadan aku menggauli atau bersetubuh dengan istriku pada siang hari bulan Ramadan aku bersetubuh oh kalau begitu kamu harus merdekakan orang enggak apa jawabnya dek mampu Rasulullah aku miskin tidak bisa beli budak mohon puasa 2 bulan berturut-turut dek mampu ya Rasulullah ini doa nak tahan dan tahan sejelo doa dan tahan apalagi 2 bulan apalin terus
Rasulullah mengatakan kalau begitu kamu berikan makan 60 orang miskin. Satu orang miskin satu. Nah, apa nih? Dek mampu ya Rasulullah. Aku ini dengan miskin nih. Dengan fakir. Akhirnya Rasulullah SAW tama pada dalam bait keranjang korma untuk ukuran 60 orang. Juang keranjang. Nah nih, syukur Rasulullah nih beng mbak dengan fakir itu. Beng apa? Rasulullah dibantu benar kan? Dia mampu karena dia mampu Rasulullah dibantu. Nah ini beng dengan 60 orang miskin. Apa jawab dengan ini? Aneh, lucu mas. Apa dia menjawab? Ya Rasulullah SAW, tidak ada di desa ini antara dua lembah ini mulita dia jeringo gelangsar semambal ini diarak paling miskin dan aku paling miskin sejeringo mambal gelangsar. Ya dia dengan langsung Rasulullah SAW kemos sampai riwayat ngenah gigi. Rasulullah dia lek nu sampai kakak blek nu. Mun lek pasti kemos doang dari lek. Lagu tumben cerita sampai ngenah gigi. Si ruan lucu dengan karena disuruh bersedekah mbak dengan dia mengatakan dia paling miskin selain ia paling miskin. Oh mun menoleh Rasulullah SAW jauh lek beng keluarga dan sedekah. Nah itulah ya rupanya bentuk bahwa ini kifarat ya harus dilakukan dengan tertib. Jadi sehingga ini hati-hati ini dengan pengantenan nih belum hari ini terus dari itu puasa dan sampai laun ya kena kifarat apa besar. Nah terus wajibu ma'al qada al-imsak dan wajib bersama qada juga al-imsak menahan diri di shaum bagi puasa fi sittati mawadhi pada 6 tempat. Fi Ramadan pada bulan apa? Ramadan. La fi ghairihi bukan pada yang lainnya. Ala muta'adin bi fitrih atas orang yang sengaja tidak puasa. Nah ini orang yang sengaja berbuka puasa pada bulan Ramadan itu tanpa ada uzur seperti dia musafir atau dia dalam keadaan sakit maka kena imsak, wajib imsak. Nah, ini wajib yang nih. Wa ma'al qada malahan bersama qada. Di samping dia wajib imsak, lemak harus apa ganti puasa. Mun wajib berarti apa dosa. Tande menganggina menu. Nah, ini kena. Karena saat itu adalah wajib dengan puasa. Al-ma'na maknanya al-imsak di Ramadan faqat. Jadi tergantung pada bulan Ramadan saja. La qada. Dagu mun puasa qada, kok batalang diri misal dia wajib puasa. Nih, misalnya qada puasa Ramadan. Terus dia tahan batalang diri atau sengaja batalang diri, dia memang qada. Dia wajib imsak. Dia kanggo menganina menung. Nah, ini disediakan kanggo ni pada bulan Ramadan. Karena saat ini lapuan dengan puasa. Oh iya, gagah buka puasa, arti batalan puasa, apa boleh mengang. Dia yang ganggu. Nih, dia yang ganggu. Apalagi terang-terangan, dia juga dengan dengan puasa. Kenapa? Wajib bersama qada li hurmatil waqti. Karena menghormati waktu buat Ramadan. Jadi tamut batalan puasa, misal ada sebab batal puasa, tetap harus keimsak. Kanggo mengan itu minum untuk menghormati puasa no. Seolah-olah dia puasa masih hanya dia sah puasa. Berak baru no karena kita lupa niat misal tetap puasa.
Dia harus apa kan? Ya dan hormati waktu. Kita mulai puasa seolah-olah nih kita mulai puasa lalu kadang-kadang lupa nih niat baru dia cara niat Imam Maliki baru lupa masih niat lakukan puasa Ramadan. Kita dia tidak ingat pas nembe sehingga dia bau taklid Imam Maliki. Maka harus imsak. Ini ini nginem dan puasa. Ya disuruh nih tasbihan menyerupai bis-shaimin dengan orang-orang yang puasa. Ya ruan hargain puasa. Jadi mun dek meno dek hargain puasa berarti mau dosa. Karena wajib. Apa kaidahnya? Anna kullaman la yajuzu lahu iftar ma'a ilmi bil shaum yalzamuhu imsak. Rumusnya adalah setiap orang yang tidak boleh baginya berbuka puasa gara-gara mungkin dia lupa niat baru. Bersama tahunya wajibnya puasa itu yalzamuhu imsak, maka wajib dia menahan diri seperti orang puasa. Ragu mun sakit misalnya buka puasa dia mengaminem nih mun sakit nih kanggo ya ran apa uzur kanggo mengaminem mun sakit atau musafir kanggo masih karena uzur lagu mun sengaja buka puasa dia boleh puasa maka ya berdosa mengaminem. Yang pertama adalah al-muta'addi bi fitrih, orang yang sengaja berbuka tidak puasa. Ini sebagai hukuman deh. Saya bulan Ramadan sengaja dia puasa dia kanggo menganginam. Mun menganginam haram. Dosa. Karena harus menghormati waktu. Ia dengan puasa dia milih puasa. Maka menganginam mau dosa ya. Karena dia ada uzur. Dia sakit, dia apa musafir apa. Kalau sengaja buka puasa. Padahal disuruh puasa. Malahan Imam Hanafi itu mengatakan seandainya kita lupa niat puasa pada waktu malam, ya, terus daerah niat Imam Maliki, taklid dulu Imam Hanafi ini, harap pernah menurut masih kesuruhan taklid Imam Hanafi sekanggo niat kenyel, ante mau jadi lema lupa puasa, niat puasa, dia tarak niat kelem, terus dia tarak niat apa? Imam Maliki, pengarang kitab ini mengatakan walahu taklid, keanggo taklidang Imam Hanafi, karena masih ada ulama anggoan. Coba. Kado apa Imam Hanafi, kanggo niat kejel. Iya pas sawe saya pajar kan lupa niat pasti pas pajar setelah subuh niat puasa sah jika setelah datang waktu subuh mulai matang subuh kon niat maka dia sah menurut Imam Syafi'i. Nangka memetaklid berarti dia diingat niat. Misal niat puasa pasti kenjelo niat kan. Hanafi kan kenjelo jadi kan. Dia kan metaklid nih. Nih dia pasti diingat niat itu kan pasti diingat kenjelo pasti. Buat niat lupa niat ada. Jadi pas ingat dia diingat. Saya sudah subuh. Kamu yang penting nahar itu arti siang hari. Pokok selama siang hari itu kanggo nih asal dewa tamas membatalang dalam mazhab ini alternatif nih buat mele mau puasa dia mengganti. Kan tersebut imsak nih kan kanggo mengalir kanggo nginem kan.
ada puasa, benar kan? Nah, niatan wa diri bertakhir enggak apa-apa. Mbak Imam Hana karena Imam Nabi masih ulama mazhab. Karena ulama nganggoang. Masih nganggo lalu. Kenjelo pun kan nganggo. Ini dengan lupa lah gue nih, dengan lupa. Jadi mau sengaja ya, enten. Jadi harus lupa. Mau sengaja berarti dia punya niat berarti. Yang ketiga dan yang keempat adalah man tasahhara zanan baqal lail. Orang yang sahur menyangka masih ada malam. Dengan nyaur ternyata nih ngawur doang. Lagu saya apa? Dan ngebang. Astaga. Zannan baqal lail, dia mengira masih ada waktu malam. Au abtara, ada sebaliknya. Dia berbuka puasa. Dekman maghrib saya berbuka puasa. Zanan al-ghurub, dia mengira sudah maghrib. Apa HP atau bukan nih? Ngebang Allahu akbar, ngebang asar. Belum bangun maghrib. Fabana khilafu ma zannahu bihima, maka ternyata jelas bahwa dia berbeda dengan apa yang ia sangka. Ditaksiri hakikatan, karena kekurangannya mengetahui itu ya. In kana bi ghairi ijtihad, kalau ini tanpa ada usaha. Wa illa fa hukman, kalau tidak dia dihukumkan seperti itu. Artinya wajib dia apa? Imsak. Wajib dia apa? Menjaga dirinya. Nah, jadi ada orang yang seperti itu ya, masih zon, nyangka-nyangka ya. Maka tetap wajib apa? Imsak, tahan diri. Tidak lanjutan. Ternyata dia ngebang, misalnya ngebuka dan ngebang. Nendek lanjutan. Harus apa? Jangan lupa. Nendek sengaja. Ya, harus betul-betul kita waktu usaha. Nah, aku mau yakin dia dengan apa? Dengan keyakinannya bahwasanya ilmu falaknya ada, jadwal waktunya ada. Dan dia yakin ini sudah ada waktu azan misalnya maghrib. Maka kanggo membuka berdasarkan ijtihadnya, tapi ada ilmunya, ilmu tawakkul. Al-khamis, yang kelima, ala man bana lahu yaumus salasin min Sya'ban. Lalu lanjutan nih. Nah, inilah berapa yang kita pelajari muzakarah sebelum datang Ramadan. Insyaallah dengan persiapan ilmu-ilmu ini, insyaallah kita bisa berpuasa Ramadan dengan apa? Ilmu. Karena saya puasa, saya gawe amal pegawaian atau ibadah tanpa ilmu, nurut desah. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuq. Saya beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya la tuqbal, tidak diterima walaupun pada. Akhirat dengan sembahyang la ite dengan ilmu. Ada sebelah sembahyang milu-miluan. Nah, sebelah milu-miluan tu dek. Walaupun sama gerakan. Ruku dengan milu ruku, sujud dengan milu sujud. Aku dan tuang perbedaan B serukun, B sunnah. Maka dengan sembahyang tanpa ilmu maka desah jari, datuk balu, terima. Maka harus tuang, berukun, bersyarat, sehingga tuang nimu digawe, dikanggo tinggalan karena rukun, dikanggo tinggalan karena ya sunnah bisa. Ini kan tuang jadi beda-beda nih. Nah, jadi menurut kalau itu apa? Berarti gawe dengan pegawaian ilmu. Lagu mun coba-coba, nah itu dia ada ilmu. Mana dengan coba-coba sambung listrik nih, sang dia kos lihat nih, ada ilmu, coba-coba meletak, kebakaran jari, karena ada ilmu. Coba, walaupun misal kena sambungan, dia, coba-coba ampun. Inilah, ya, dengan beribadah pun dari ilmu tanpa ilmu dia kita perlu belajar. Nah,
هذه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ما قد علمنا وما قد تعلمنا فردده له فردنا عند حاجاتنا إلى رب العالمين. اللهم اجعلنا بما علمتناه عاملين ولوجهك به مريدين، ولا تجعله وبالا علينا، وضعه في ميزان الصالحات إذا ردت أعمالنا إلينا، ووفقنا لاتباع السنة يا ذا الفضل والمنة، وأسعدنا بلقائك بلا محنة، وأعنا على هذا الزمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وارزقنا وأهلنا الصحة والسلامة والعافية وطول العمر والبركة حسن الخاتمة حتى نلتقي برمضان الآتية رمضان العديدة برحمتك يا أرحم الراحمين، وتعطينا الصحة والعافية في أدائها وإقامتها يا رب العالمين. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.